Artikel sejarah, kejayaan Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Kerajaan Tanjung Pura, salah satu kerajaan besar di Kalimantan Barat, menjadi pusat peradaban penting di wilayah tersebut pada masa lampau. Berdiri sejak abad ke-13, kerajaan ini mengalami kejayaan yang berlangsung selama berabad-abad, menjadikannya salah satu kekuatan besar di pesisir barat Kalimantan. Tanjung Pura sering dianggap sebagai kerajaan yang memainkan peran signifikan dalam jaringan perdagangan dan penyebaran agama di Nusantara. Sejarah Tanjung Pura berawal dari suku Dayak yang menjadi masyarakat asli di wilayah itu. Lambat laun, pengaruh luar mulai memasuki Kalimantan, khususnya melalui hubungan dagang. Dengan posisinya yang strategis di pesisir barat Kalimantan, Tanjung Pura menjadi pusat perdagangan penting. Wilayah ini dikenal sebagai titik transit untuk jalur perdagangan antara Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah Tanjung Pura menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal pedagang dari berbagai wilayah. Puncak kejayaan Kerajaan Tanjung Pura terjadi ketika pengaruh agama Hindu-Buddha mulai menyebar ke wilayah tersebut. Para raja Tanjung Pura memeluk agama Hindu, seperti yang terjadi di banyak kerajaan Nusantara lainnya. Bukti peninggalan kebudayaan Hindu dapat ditemukan dalam prasasti dan arsitektur candi yang tersebar di wilayah kerajaan. Agama Hindu tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga memperkuat struktur kerajaan, dengan para raja dianggap sebagai titisan dewa-dewa Hindu. Raja-raja Tanjung Pura, seperti Raja Sukadana, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil membangun hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Malaka. Kerajaan Tanjung Pura bahkan disebutkan dalam beberapa catatan sejarah Majapahit yang mengindikasikan adanya hubungan diplomatik dan perdagangan yang erat di antara keduanya. Kejayaan Kerajaan Tanjung Pura juga didukung oleh kekuatan militer lautnya, yang mampu melindungi wilayahnya dari ancaman bajak laut dan invasi dari kerajaan lain. Dengan armada laut yang kuat, Tanjung Pura dapat mengontrol jalur perdagangan maritim di sekitar perairan Kalimantan Barat dan menjaga stabilitas politik serta ekonomi kerajaan. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya di Nusantara, kejayaan Tanjung Pura perlahan memudar seiring datangnya agama Islam ke wilayah tersebut pada abad ke-16. Islamisasi di Kalimantan Barat terjadi melalui perdagangan dengan pedagang Muslim dari Jawa dan Sumatera, serta melalui penyebaran agama oleh para ulama dan mubalik. Kerajaan Tanjung Pura, yang perlahan menerima pengaruh Islam, mulai bergeser dari kebudayaan Hindu-Buddha ke Islam. Pada akhirnya, Kesultanan Pontianak muncul sebagai kekuatan baru di Kalimantan Barat, menggantikan dominasi Tanjung Pura. Meski demikian, peninggalan sejarah Tanjung Pura tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Kalimantan Barat. Kerajaan ini meninggalkan jejak dalam sejarah peradaban di Kalimantan, sebagai kerajaan yang berjaya dalam perdagangan, politik, dan penyebaran budaya Hindu-Buddha. Hari ini, meskipun Tanjung Pura telah lama hilang, pengaruhnya masih dapat dirasakan melalui cerita-cerita rakyat dan peninggalan sejarah yang ditemukan di berbagai tempat di Kalimantan Barat. Kejayaan Kerajaan Tanjung Pura menjadi bukti bahwa Kalimantan Barat pernah menjadi pusat peradaban besar yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang Kerajaan Tanjung Pura dan bagaimana kerajaan tersebut mengalami kejayaan sebagai pusat perdagangan, politik, dan agama di Kalimantan Barat, hingga kemudian mengalami perubahan dengan masuknya pengaruh Islam.